Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Dan kali ini kita akan berbagi lagi sebuah tutorial bagaimana cara membuat aplikasi Android dengan menggunakan Kodular. Jadi Kodular ini adalah sebuah aplikasi berbasis web yang bisa kita gunakan dan kita manfaatkan serta gratis untuk membuat aplikasi Android. Tentu aplikasi Android yang dimaksud di sini adalah aplikasi Android yang sifatnya sederhana ya. Jadi bukan aplikasi Android yang rumit, tetapi aplikasi Android yang sederhana. Tetapi tentu penggunaan tools atau penggunaan Kodular ini bisa kita maksimalkan guna untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Sebelum kita mulai, beberapa hal yang perlu kita siapkan yaitu untuk menggunakan akun Kodular, kita juga butuh akun email ya, karena nanti loginnya menggunakan email. Saran saya menggunakan akun Gmail atau akun Google. Selain itu kita membutuhkan juga adalah browser Google Chrome serta koneksi internet yang stabil. Ini memang menjadi pondasi ya, koneksi internet yang stabil. Karena aplikasi ini sifatnya web based dan online, jadi kita harus mengerjakannya menggunakan web browser dan tidak ada versi offline. Oke, kita mulai saja. Jadi untuk membuka Kodular kita cukup ketik alamatnya adalah kodular.io ya, atau kodular.io. Kemudian kalau sudah tampil seperti ini berarti halaman Kodular sudah berhasil dikeluarkan atau ditampilkan. Nah, selanjutnya apa? Kita bisa memilih di antara dua tombol ya. Kita bisa pilih tombol ini yaitu Create Apps yang di tengah, atau kita bisa pilih yang bagian atas, Create Apps yang di pojok kanan atas. Nah, di situ kita bisa pilih tombol itu, salah satu dari mereka bisa kita pilih. Setelah kita pilih Create Apps, nanti kita diminta untuk memasukkan user atau sign in ya, user untuk masuk ke Kodular. Nah, untuk memudahkan kita pilih saja akun Gmail yang kita punya atau akun Google. Di bawah ada pilihan logo Google. Jadi nanti kita pilih logo Google tersebut supaya kita tidak perlu melakukan pendaftaran menggunakan akun yang diminta, tetapi kita menggunakan akun Google saja, lebih mudah. Nah, setelah itu nanti akan tampil seperti ini dan kita bisa memilih salah satu akun kita. Kebetulan di layar ini hanya ada satu akun, jadi kita pilih akun yang akan digunakan. Oh ya, aplikasi ini bersifat gratis ya, jadi tidak perlu khawatir apakah nanti akan dikenakan biaya atau ada batas waktu penggunaan, tidak ada. Dan karena ini sifatnya gratis, kita bisa menggunakannya sesuai dengan keinginan kita, tapi kita dibatasi. Batasnya adalah 10 project. Jadi cukup banyak ya, 10 project untuk kegiatan penggunaan Kodular ini. Nah, kita sekarang ada di tampilan proyek kreator ya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita yang menggunakan ini dalam kondisi gratis atau plan gratis itu diberikan 10 proyek yang bisa kita manfaatkan di Kodular. Nah, saat ini saya sudah punya 3 dan tentu saya punya 7 slot lagi yang bisa kita gunakan. Dan 10 itu bisa kita hapus ya. Kita hapus, nanti bisa kita tambahkan lagi. Artinya 10 itu maksimal yang bisa kita gunakan. Jadi kalau Anda menghapus satu persatu kemudian habis proyeknya, ya bisa digunakan lagi. Jadi kita hanya nggak bisa menambah proyek menjadi 11 untuk versi gratis. Oke, selanjutnya kita akan membuat proyek baru. Di sini ada tombol namanya Create Project. Maka bisa kita klik Create Project untuk membuat proyek baru. Nah, ketika kita memilih Create Project, kita diminta untuk memasukkan nama proyek yang kita inginkan. Dalam pembuatan nama proyek, ada beberapa syarat yang ditentukan. Satu, penamaan proyek sebaiknya tidak ada spasi, karena kalau spasi ini tidak bisa disimpan atau tidak bisa dilanjutkan, karena dia syaratnya adalah harus selalu
sambung seperti ini ya. Boleh kita menyambungnya dengan angka, boleh kita menyambungnya dengan underscore. Tetapi pada prinsipnya pembuatan nama proyek tidak diperkenankan menggunakan spasi. Setelah kita berhasil membuat nama proyek, nanti kita akan masuk lagi ke jendela baru untuk mengatur proyek yang kita buat tadi. Apa saja yang kita atur? Pertama adalah nama aplikasi. Nah, nama aplikasi ini berbeda dengan nama proyek. Nama aplikasi adalah nama dari aplikasi yang kita inginkan. Contoh di sini saya menulisnya adalah belajar kodular. Penamaan di sini saya menggunakan spasi. Tidak masalah karena ini adalah nama aplikasi bukan nama proyek. Kemudian untuk theme, nanti theme ada dua pilihan, ada tiga pilihan ya, ada default, ada theme light yang lebih ringan atau lebih bukan ringan ya, tapi terang. Kemudian ada tema gelap. Jadi silahkan diatur. Berikutnya adalah minimum SDK level. Minimum SDK level adalah nanti aplikasi yang akan dijadikan oleh kita ini menargetkan kepada smartphone Android yang paling eh, apa ya istilahnya, OS-nya yang paling berapa yang paling minimal ya. Jadi minimal requirement-nya nanti apa, sehingga kalau kita menargetkan di sini adalah Android 5.0 berarti Android 4.0 sudah tidak bisa menggunakan aplikasi yang kita buat. Nah, di sini saya memilih Android 5.0, artinya ini posisi paling bawah ya, posisi yang paling minimal yang ada di Kodular. Jadi artinya aplikasi ini nanti merupakan aplikasi yang bisa diinstal oleh Android versi 5 ke atas. Jadi ini paling lamanya OS di smartphone-nya yang paling lama yang bisa menggunakan aplikasi kita ini. Berikutnya adalah packet name. Nah, biasanya di sini adalah packet name ini kita buat uh, membuat supaya aplikasi kita ini unik dari aplikasi orang lain, makanya kita membuatnya juga harus unik. Jadi contoh sini saya buatnya com.belajarkodular.syarif. Jadi biasanya memang seperti itu ya, nama aplikasinya atau packet name-nya kita buat unik supaya nanti tidak sama dengan aplikasi punya orang lain. Nama aplikasi mungkin sama, tapi packet name sebaiknya unik. Nah, seperti ini. Sedangkan pengaturan lainnya lebih kepada pewarnaan ya, silahkan diatur sendiri. Pewarnaan-pewarnaannya ada primary color, ada secondary kalau tidak salah. Nah, kalau sudah seperti ini, boleh kita klik finish. Setelah finish, kita akan bertemu dengan user interface dari Kodular. Inilah tampilan user interface dari Kodular, di mana aplikasi Kodular kita gunakan secara maksimal. Pada bagian kiri ini kita disebut dengan palette ya. Palette ini tempatnya alat-alat atau tempatnya komponen-komponen yang disediakan oleh Kodular. Kita bisa mengeksplor macam-macam komponen yang ada di Kodular. Bagian tengah ini disebut dengan tampilan viewer. Jadi artinya seperti inilah tampilan aplikasi kita di smartphone nantinya. Bagian sebelah kanan adalah all komponen atau tempat komponen itu yang berada. Artinya komponen yang disiapkan nanti kita pindahkan ke dalam screen, itu nanti akan muncul di sini. Sehingga nanti kita bisa tahu komponen-komponen apa saja yang kita manfaatkan untuk aplikasi kita. Sedangkan sisi sebelah kanan adalah propertiesnya. Jadi setiap komponen pasti punya properties. Nah, propertiesnya ini adalah gunanya untuk mengatur-ngatur komponen tersebut, bisa saja warnanya, bisa saja ukurannya, tugas dan fungsinya dan sebagainya. Nah, pada bagian atas ada screen 1, ada add screen, ada copy screen. Screen 1 itu artinya adalah di mana lokasi kita sedang bekerja. Misalnya saat ini saya sedang bekerja di screen 1, berarti yang saya kerjakan adalah screen 1. Apa itu screen? Screen kita anggap saja halaman ya, halaman-halaman dari aplikasi yang akan kita buat nanti. Di sebelahnya ada add screen, itu gunanya adalah untuk menambah screen baru. Ya, kita bisa menambah screen baru kalau kita menginginkan perlu ada tambahan halaman.
Copy screen gunanya adalah untuk mengcopy screen yang sudah ada. Mungkin ada screen yang perlu kita copy yang tidak perlu kita buat dari awal. Jadi kita cukup mengcopy screen. Kemudian di sebelah kanannya ada remove screen, gunanya adalah untuk menghapus screen yang kita inginkan. Saat ini tombol remove screen tidak aktif. Kenapa? Karena screen yang ada hanya satu, yaitu screen satu, karena belum ada kita gunakan. Nah, aplikasi Kodular ini biasanya tersimpan secara otomatis karena tadi kan dia bekerjanya secara cloud ya. Jadi kita butuh koneksi internet. Jadi setiap apapun perubahan yang kita lakukan itu secara otomatis akan tersimpan dengan sendirinya. Sama seperti kita bekerja di Google Sheet, bekerja di Google Doc dan sebagainya. Nah, pada bagian sebelah kanan di sini ada namanya designer dan blocks ya. Nah, di situ ada tab designer, ada tab blocks. Tab designer gunanya untuk mendesain, merancang atau membuat tampilan dari aplikasi yang akan kita buat. Itu gunanya designer. Yang nanti akan muncul adalah palette, screen satu, komponen, dan properties. Nah, di tab kedua ada yang namanya blocks. Nah, blocks ini gunanya untuk menyelipkan komponen-komponen pemrograman. Tentu pemrogramannya berbasis blok ya. Jadi tidak perlu khawatir apakah ini nanti akan sulit atau tidak. Menurut pendapat saya sih tidak ya. Dan sangat mudah sekali, yang penting kita belajarnya pelan-pelan. Jadi tab designer untuk merancang tampilan, sedangkan blok itu nanti adalah untuk memikirkan proses aplikasi itu mau diapakan. Seperti misalnya tombol. Tombol mau terjadi apa, maka prosesnya ada di bagian blok. Oke, itu saja pada tutorial ini saya cukupkan tentang bagaimana penggunaan Kodular, dan ini adalah interface dari Kodular. Semoga memudahkan Anda atau mempercepat proses belajar Anda tentang Kodular sendiri. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.